Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfiranto Namali, Stambuk G301-20-014, kelompok 2, praktikum kimia organik dasar, percobaan senyawa aromatis dan fenol. Dan lebih khususnya pada kali ini saya akan membahas tentang anilin. Dan sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalamnya lagi terkait anilin, saya akan memberitahukan tujuan saya membuat video ini. Adapun tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari asisten dosen praktikum kimia organik dasar pada percobaan aromatis dan fenol. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang senyawa anilin, saya akan menjelaskan tentang senyawa aromatis. Nah, apa itu senyawa aromatis? Senyawa aromatis atau senyawa aromatik adalah suatu jenis senyawa hidrokarbon yang berbentuk siklik, planar, memiliki elektron pada orbital P, terkonjugasi, dan memenuhi aturan Huckel. Oleh karena itu, senyawa ini sering juga disebut sebagai hidrokarbon aromatik atau arena. Syarat menjadi senyawa aromatis itu ada 4. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, berbentuk siklik, planar, memiliki elektron pada orbital P terkonjugasi, dan memenuhi aturan Huckel. Berbentuk siklik. Nah, berbentuk siklik ini yang dimaksud yaitu memiliki rantai yang tertutup. Dari rantai yang satu menuju sampai rantai terakhirnya itu saling berdapatan gitu. Dan yang kedua, planar. Nah, ini yang dimaksud dengan berbentuk planar ini, dia berbentuk datar. Artinya, dalam artian dia tidak melengkung seperti senyawa alkali lainnya, alifatik lainnya gitu. Dan yang ketiga, elektron pada orbital P terkonjugasi. Nah, dalam artiannya itu maksudnya terkonjugasi secara sempurna atau tersonansi, yaitu yang mana kan dalam kita kan ambil contohan benzen C6H6 yang mana memiliki ikatan tunggal dengan ikatan rangkap 2. Dia ini kan terkonjugasi secara sempurna, yaitu selalu berputar-putar. Nah, rangkap secara terus-menerus. Nah, rangkap 2-nya ini posisinya tidak hanya selamanya ini di sini terus. Itu pun juga yang lainnya gitu. Jadi, setelah dia berputar lagi, ini akan menjadi rangkap 1 bagian sini, dan di sini akan menjadi rangkap 2. Sebagaimana contoh yang di sebelah ini gitu. Dia akan berputar-putar juga. Jadi ini dan ini gitu. Memenuhi aturan Huckel. Nah, aturan yang dimaksud dengan aturan Huckel ini yaitu sekumpulan algoritma yang menggabungkan jumlah elektron pi dan struktur fisik sistem cincin. Maksudnya ini dia antara jumlah elektron dan struktur fisik sistem cincin ini dijumlahkan gitu. Nah, ini contohnya kan elektron terhadap benzen itu kan 6. Jadi dia menghasilkan rumus seperti ini gitu, dan menghasilkan N sama dengan 1. Nah, sebagaimana kayaknya teman-teman sudah tahu semua kenapa N sama dengan 1 gitu. Jadi lanjut ke senyawa anilin. Nah, senyawa anilin. Apa itu senyawa anilin? Anilin merupakan senyawa organik dengan rumus C6H5NH2 yang
termasuk ke dalam senyawa aromatik. Dengan bantuan doping, asam anilin dapat menjadi bahan konduktor dengan nilai konduktivitas tertentu. Anilin juga merupakan bahan kimia yang dapat dibuat dari beberapa macam cara dan bahan, serta dapat digunakan untuk membuat berbagai macam produk kimia. Di dalam era industrialisasi, saat ini anilin mempunyai peranan penting dan banyak digunakan sebagai zat pewarna dan karet sintesis dalam dunia industri. Adapun cara-cara atau prosedur terbentuknya anilin. Nah, anilin itu terbentuk dari antara reaksi dari fenol dengan amoniak, yang mana reaksi fenol dengan amoniak ini membentuk anilin dengan air gitu. Nah, ini fenol, benzen tambah OH dengan gugus fungsinya OH dan amoniak. Nah, pastinya lagi teman-teman yang nonton video ini pasti akan bertanya gitu, bagaimana bisa fenol ditambah dengan amoniak menjadi anilin tambah air gitu, dengan hasil sampingnya itu air. Nah, saya akan menjelaskan di situ. Oke, nah, kasih warna merah aja. Nah, ini NH3 ini dia itu terurai, lebih terurai lagi. Gitu. Ini biasa disebut dengan mekanisme reaksi gitu. Ya sih. Ini elektron valensi bebas ya. Pasangan elektron valensi bebas, elektron bebas. Nah, ini putus. Ini putus. Nah, ini putus. Dan dia putusnya ini, dia masuk ke sini. Ke OH ini. Membentuk H2O. Nah, ini itu apabila yang membentuk H2O itu dia putus lagi. Putus jadi minus. Jadi minus di sini. Dan di sini, karena hanya putus di sini jadi plus. Jadi plus. Nah, jadi plus dia. Nah, jadi plus itu dia pindah, kita ganti biru ya. Dia pindah ke sini, mengisi minus ini sendiri. Gitu. NH2-nya ini pindah mengisi gugus yang kosong tadi. Gitu. Nah, yang mana pindahnya itu membentuk anilin itu sendiri gitu. Ini bentuknya. Dan hasil sampingnya H2O. Begitu. Mudahkan teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini saja saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.